Selamat datang semua di video modul belajar TOEFL. Ini khusus video yang kita buatin buat teman-teman yang belajar dari dasar ya, untuk video pemula. Oke, jadi nanti pendekatannya akan sedikit berbeda, dan informasi aja ini materi kita ambil dari Longman ya, jadi kita sudah simpelkan penjelasannya. Yang pertama teman-teman harus tahu adalah bahwa dalam TOEFL itu sendiri ada 3 sections. Ada section 1 itu yang listening comprehension, yang kedua ada structure and written expressions, dan yang ketiga ada reading comprehensions. Nah, ini di video kali ini kita akan fokus ke structure and written expressions. Nah, karena ada 2 bagian, structure and written expressions, maka saya akan breakdown yang pertama structure dulu. Nah, structure ini bentuknya seperti ini pertanyaannya guys. Nanti ada kalimat, tapi nanti ada yang hilang. Nah, yang hilang ini teman-teman berkewajiban untuk mencari jawabannya di A, B, C, dan D yang sesuai sama yang dibutuhkan dalam kalimat. Lalu nanti yang written expressions itu akan seperti ini guys. Bentar ya. Nah ini, jadi dia bukan ada yang hilang, tapi nanti digaris bawahi beberapa komponen kalimatnya, dan teman-teman pilih aja mana yang kira-kira error ya. Jadi written expressions itu teman-teman akan memeriksa mana yang error, itu yang akan kalian pilih. Nah, untuk structure itu nanti akan ada 5 skills ya. Nanti masing-masing skill akan kita buatkan video dan juga latihannya ya. Nanti seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar TOEFL dari rumah, belajar sendiri, nggak punya waktu buat kursus, silakan ikutin video ini. Teman-teman bisa nonton materinya lalu kerjain latihannya. Gitu-gitu ya, untuk persiapan teman-teman yang mau lulus buat wisuda atau mau beasiswa. Oke, langsung aja, ini contoh structure, ini contoh yang written expressions. Nah, langsung aja kita masuk ke materi pertama ya. Structure, skill 1. Yang pertama adalah tentang kalimat. Oke, pengertian kalimat. Nah, skill 1 ini adalah skill paling dasar dari TOEFL guys, structure khususnya ya. Jadi teman-teman harus menguasai ini. Jadi ini sekali lagi saya kasih tahu adalah video untuk para pemula ya. Jadi nanti buat teman-teman suhu-suhu, teman-teman yang udah expert, mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang saya sederhanakan gitu ya, dan cenderung agak nyeleneh gitu. Tapi fokusnya adalah ngebantu teman-teman yang dari dasar supaya belajar bisa lebih mudah. Alright, so langsung aja kita masuk. Konten dalam video ini adalah yang pertama kita akan ngomongin tentang kalimat ya, memahami kalimat. Apa sih kalimat? Terus bagaimana sih syaratnya itu kalimat? Yang kedua, apa itu subjek? Yang ketiga, apa itu predikat? Yang keempat, ada preposisi. Yang kelima, participle. Keenam, apositif, dan 7 kesimpulannya. Jangan panik dulu, kita akan breakdown ini pelan-pelan ya. Langsung, yang pertama, struktur kalimat. Oke, kalimat itu harus lengkap. Maksudnya lengkap di sini adalah dia memiliki setidaknya 1 subjek dan predikat. Saya udah bedain warnanya, yang subjek ini warna hitam, yang predikat warna merah. Contoh nih ya, contoh. Budi makan pizza dalam bahasa Indonesia. Oke, ini udah kalimat guys. Kenapa? Karena dia mengandung 1 subjek, 1 predikat. Oke, nah bahasa Inggrisnya Budi eats pizza. Oke, nah subjek predikatnya akan seperti ini. Lalu yang kedua, Theo adalah seorang dokter. Nah, Theo adalah seorang dokter. Nah, Theo-nya subjek, adalahnya ini adalah predikat ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, Theo is a doctor, sehingga is ini adalah predikatnya. Oke, mudah-mudahan dimengerti gitu ya. Langsung yang berikutnya adalah tipsnya. Gimana sih cara kita mengenali subjek dalam sebuah kalimat? Oke, biasanya subjek itu bukan biasanya ya. Memang subjek itu harusnya di awal kalimat. Kalau kita dulu SD pernah belajar, SMP, SMA gitu di sekolah. Kalimat SPOK gitu, S-nya pasti di depan. Oke, S-nya pasti di depan. Walaupun nanti ada kondisi-kondisi tertentu, ada yang subjeknya enggak di depan. Kita lihat ya. Oke, yang pertama biasanya diawali dengan ciri-ciri ada the, ada ada en di depan. Jadi kalau ada the, en gini, kemungkinan besar mereka adalah kata yang berpotensi menjadi subjek. The American food, a black cat, sama an apple. Atau yang kedua, diawali huruf besar ya, misalnya San Andreas, Tony Muller, lihat ini huruf besarnya nih, S A T M gitu, berarti dia adalah proper ya, noun, dia bisa jadi sebuah subjek, nama orang biasanya atau nama tempat, sebuah nama. Berikutnya ada ciri-ciri imbuhan. Nah, teman-teman bisa lihat dari imbuhannya. Kalau imbuhannya seperti ini, kemungkinan besar mereka adalah subjek. Ya, ism, ence, nes, ion, dan seterusnya. Ini adalah imbuhan-imbuhan untuk noun ya, atau kata benda. Oke, nah kata benda lah yang boleh menjadi subjek. Berikutnya ciri imbuhan selain buat benda ada juga yang buat orang. Nah, contohnya ada ada or, ada is, ada ian. Ini contohnya.
ya. Tahu ya artinya teacher. Nah, oh ya, kalau teman-teman ada yang nggak tahu artinya dalam penjelasan saya, teman-teman bisa pause dulu lalu buka kamusnya. Boleh buka pakai kamusku atau buka pakai Cambridge atau pakai Oxford. Cari dulu artinya. Setidaknya teman-teman dapat pakai gitu ya. Berikutnya yang gak kalah penting adalah kata ganti. Jadi kalau teman-teman lihat kata ganti kayak gini, kemungkinan besar mereka adalah subjek ya. Ada I, you, they, we, she, he, it. Perhatikan ya. I, you, they, we, she, he, it. Berarti mereka adalah subjek. Oke, lanjut. Kalau udah ketemu subjek, berikutnya adalah trik nemuin predikat, guys. Jadi kalau teman-teman mau nemuin predikat, ciri-cirinya itu yang pertama dia bisa berupa to be ya, seperti is atau was atau are atau were. Ya, is, was, are, were. Kalau ada ini berarti mereka predikat. Atau modal. Ya, modal seperti can, could, will, would, shall, should, may, might, dan must. Atau auxiliary. Ya, ini auxiliary, have, has, had, atau do, does, did. Nah, kalau teman-teman lihat ini udah pasti mereka predikat gitu ya. Berikutnya, ini dulu ciri-ciri akhirannya nih ya. Ada ada ate, ada is. Contohnya dia soften, populate, memorize. Jadi ini kalau ada kata-kata kayak gini, imbuhan-imbuhan an, it, is, berarti ya predikat. Atau predikat yang berupa verb, maksudnya berupa aktivitas seperti makan, bicara, gitu-gitu dalam bentuk present, dan bentuk pastnya adalah makan itu eat menjadi ate, talk menjadi talked. Gitu ya. Jadi itu ciri-ciri nemuin predikat. Nah, ini akan sering-sering teman-teman review aja tentang subjek, predikat, subjek, predikat. Nah, kalau teman-teman udah bolak-balik ke sini, nanti teman-teman bisa lebih lebih sensitif ya. Dan selebihnya tinggal latihan buka-buka jurnal atau buka-buka berita. Coba lihat satu kalimat itu mana subjek, mana predikatnya. Oke, langsung aja berikutnya contohnya nih. Tidak ada blank, ada was picked up for miles on the freeway. Nah, kita lihat dalam sebuah kalimat ini, subjek predikatnya ada nggak gitu. Nah, cara paling gampang yang pertama guys, kalau teman-teman bingung, cari dulu predikatnya. Kita potong tengah-tengahnya predikat. Jadi kalau ada predikat udah ketemu, artinya apa? Sebelum predikat berarti harusnya subjek, karena kan SPOK ya. Oke, jadi kita lihat dulu predikatnya ada nggak di sini? Bla 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 bla. Nih, ini was ya. Was ini predikat, jangan lupa, karena dia to be. Nih, kalau nggak percaya. Nih, ya. Jadi dia to be karena dia sudah ada predikat, maka dia butuh apa? Subjek. Nah, di sini harus ada subjek. Oke, dia butuh subjek. Lihat A, B, C, D yang ada subjek. Yang ada subjek. Yesterday ini bukan subjek. Ya, in the morning ini juga bukan subjek. Yesterday itu kata keterangan waktu. Ini juga kata keterangan waktu. Traffic ini adalah kata benda. Ya, artinya kemacetan. Yang D adalah cars, mobil. Tapi bedanya C sama D. Oh, sebentar. C sama D ini kata benda semua ya, sehingga boleh menjadi subjek. Masalahnya adalah, lihat predikat was. Predikat was ini untuk subjek yang satu, ya subjeknya tunggal. Sedangkan cars di sini adalah ciri-ciri subjek yang banyak karena dia plural, ada s-nya nih. Cars. Kalau dia nggak ada s-nya, car berarti sebuah mobil. Tapi kalau ada s-nya, cars berarti dia mobil-mobil gitu ya. Nah, sedangkan ini predikat satu, maka jawabannya harus yang predikat satu, subjek satu, yaitu jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya, traffic. Oke, mudah-mudahan ini mengerti. Lanjut ke berikutnya. Engineers blank of work on the new space program. Kita lihat predikatnya, ada nggak predikat? Nggak ada ya predikat ya, nggak ada predikat. Dan lihat kalimat kata pertama dalam sebuah kalimat, kemungkinan besar dia adalah subjek. Dan lihat nih, ya, kemungkinan besar dia subjek. Lalu ada S. S-nya ini adalah bentuk plural, berarti engineers adalah subjek banyak nih, plural. Nggak ada predikat. Nah, cari jawabannya yang ada predikat. Jawaban yang tidak ada predikat langsung eliminasi. Yang A ini necessary bukan predikat, hapus. Yang C juga hapus, yang D juga hapus. Hopefully ini ada lili, kemungkinan besar dia adalah adverb. Next month itu adalah waktu ya, keterangan waktu, maka jawabannya adalah yang B. Kenapa? Ada predikat are. Jadi semudah itu aja sebenarnya. Kalau teman-teman udah ngerti triknya, tinggal cari predikatnya. Kalau predikatnya ada berarti subjeknya yang nggak ada. Kalau subjeknya ada berarti predikatnya yang nggak ada. Gitu-gitu aja. Ya, oke, lanjut. Berikutnya tuh jawabannya. Contoh lainnya, nih ya, in the TOEFL course blank 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 the bla 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 read and write. Kita lihat dulu. Kalau teman-teman lihat kalimat seperti ini, ya, ini in the TOEFL course, ini preposisi ya namanya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini diacuhkan aja sampai sini karena ini nggak boleh menjadi subjek. Kenapa nggak boleh jadi subjek meskipun ada the? Karena di depannya ada preposisi. Oke,
Kita fokusnya ke sini berarti the bla 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 read. Read ini adalah verb ya, kata kerja predikat. Lalu write juga adalah predikat. Tapi write dan read di sini ini adalah kata kerja yang disambungkan oleh konjungsi atau kata hubung kayak gini. And berarti di sini sebenarnya contohnya gini. Saya setiap hari makan, minum, dan mandi. Nah, berarti di sini butuh apa? Butuh predikat satu, ya, satu predikat dengan satu subjek. Oke, gitu. Jadi biar lengkap kalimatnya nih. Gitu ya. Jadi ini sudah ada preposisi, hapus preposisinya nggak usah diperhatiin. Berarti di sini ada PP. Berarti di sini butuh S sama P. S dan P. Mana yang S dan P? Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B bukan yang A? Itu pertanyaannya ya, karena dia harus setara sama yang ini dan ini. Lihat, yang ini nggak pakai S, ini nggak pakai S, maka jawabannya juga nggak boleh pakai S. Itu ya, berarti dia harus setara. Karena kalau dia pakai S, berarti subjeknya satu. Nah, sedangkan ini nggak pakai S. Oke, jadi harus setara ya. Oke, ini jawaban buat yang ini ya. Penjelasan buat yang ini. Preposisi itu bukan subjek. Subjek tidak boleh ada di belakang preposisi seperti during, of, from, for, in, on, at, by, since, dan with. Ini kan ada in di depannya. Jadi ini gugur ya. Fungsi dia sebagai subjek gugur karena ada preposisi. Jadi hati-hati kalau ada preposisi di depannya berarti dia bukan subjek. Oke. Berikutnya nih, after his exams, Tommy will take a trip. Ya sama nih ya. Jadi kan nggak bisa jadi ini, kita lihat nih. After his exams, Tom will take a trip. After-nya ini preposisi. Jadi his exams tidak boleh jadi subjek. Maka subjeknya adalah Tom, predikatnya will. Ya, gitu. Ini contohnya juga with his friend. Jadi with ini ada preposisi, maka ini tidak boleh jadi subjek. Ini ada predikat. Ini ada predikat, berarti di sini butuh subjek saja. Subjeknya adalah be, ya, he. Oke, berikutnya. Participle juga bukan predikat, ya. Participle bukan predikat. Apa tuh participle? Tadi kan kita udah ngomongin subjek, predikat, terus ngomongin preposisi, dan sekarang kita ngomongin participle. Participle ini sering ngejebak guys, bentuknya verb ing atau verb 3 ya. Ingat, verb ing atau verb 3 itu bukanlah predikat. Lihat ciri-ciri predikat, tidak ada verb ing dan verb 3 yang saya kasih waktu di sini. Coba lihat di sini. Nih, nggak ada ya verb ing. Tuh, nggak ada kan verb ing. Ini bukan verb 3 ya, ini verb 2. Oke, nggak ada. Jadi nggak ada verb 3, nggak ada verb ing. Nanti kalau ketemu verb ing sama verb 3, mereka bukanlah predikat. Nah, kita lihat di sini ya, participle nih. Contohnya nih, the man is talking to his friend. Ini predikatnya is. Ini subjeknya the man ya. Sehingga talking di sini boleh menjadi predikat karena ada to be-nya di sini. Ingat, harus ada to be-nya karena predikatnya to be-nya ya. Sedangkan ini coba teman-teman lihat, the man talking. Talking-nya di sini tidak ada is di depannya ya. Maka dia bukan predikat. Atau cara gampangnya gini, lihat ini kalimat dari the man sampai bear. Lihat ada predikat nggak? Ada ya, ini predikatnya has. Maka sudah lengkap nih, subjek, predikat. Maka ini bukan predikatnya gitu ya. Jadi kalau sudah ada predikat, sudah ada subjek, maka kalau ada verb ing, verb 3, mereka bukanlah predikat, mereka hanya participle. Oke, contohnya nih, the child bla 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 playing in the yard is my son. Predikatnya udah ada, is. Subjeknya the child. Nah, playing di sini hanya participle, jadi tidak boleh diisi predikat lagi karena sudah ada predikat ya. Jadi jawabannya adalah yang now. The child now playing in the yard is my son. Yang B ini salah. Karena ada is, nanti double predikat. Nah, he double subjek, was double predikat. Salah ya. Oke. Contoh yang lainnya nih. Selain verb ing, nanti participle dalam bentuk verb 3. Contohnya ya, the packages ini subjek karena ada the-nya. Lalu ada predikat will. Sini kan ada will. Berarti sudah lengkap nih kalimat. Nah, kalau kalimatnya sudah lengkap, lalu ada bentuk ed atau ing di sini, curigai mereka ini bukanlah komponen kalimat. Maksudnya gini, mereka bukan komponen wajib dalam kalimat gitu. Karena komponen wajibnya sudah ada predikat, subjek. Nah, maka di sini tidak boleh ada predikat. Jadi kalau ada jawaban A, B, C, D yang ada predikat, langsung coret. Kayak A ini predikat, have, auxiliary ini ya. B ini juga were, to be, coret karena dia predikat, tidak boleh ada predikat. Sedangkan them ini buat objek, tidak mungkin dong. The package subjek langsung objek, nggak boleh ya. Hanya pelengkap saja, just ya, keterangan saja. The package just mailed, paket yang baru saja dikirim
di kantor pos akan tiba Senin. Gitu. Oh ini saya masukin sedikit penjelasan. She painted this picture. Ini kalimat ya, ini predikat nih, paintednya. Kenapa? Sama-sama painted nih ya, tapi dalam kalimat posisi mereka beda-beda. Yang pertama ini sebagai predikat ya, she painted this picture. Yang kedua predikatnya has lah ya, gampangnya has nih, teman-teman ada has berarti dia boleh jadi predikat, has painted. Sedangkan yang nomor 3 paintednya painted doang di sini, nggak ada auxiliary-nya. Dan ada predikat utama, berarti di sini dia bukan predikat gitu ya, dia hanya namanya participle, gampangnya gitu. Oke, yang berikutnya adalah apositif. Jadi yang pertama tadi ada subjek predikat, lalu ada preposisi, lalu ada participle, dan yang berikutnya ada apositif. Apa sih apositif? Apositif adalah rangkaian kata ya yang sebenarnya dia menjelaskan sebuah kata, sebuah subjek ya, dia menjelaskan sebuah subjek. Artinya apa? Sebenarnya dia ini dihapuskan nggak apa-apa gitu, tapi dia digunakan sebagai keterangan untuk lebih menegaskan si subjek. Ciri-cirinya diapit sama 2 koma. Oke, dan diantara subjek predikat juga bisa dia ya gitu. Jadi Tom subjeknya, predikatnya is gitu ya. Tom a really good mechanic, is fixing the car gitu ya. Atau a really good mechanic, Tom is fixing the car. Subjek utamanya yang mana? Yang ini, Tom. A really good mechanic, Tom ya. A really good mechanic di sini menjelasin Tom. Oke, contohnya nih yang di sini bla 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 bla, George. Oke, berarti harus cari jawaban. Sebentar, di sini ada predikat ya, is. Berarti dia nggak butuh predikat nih di sini. Dia hanya butuh subjek utama. Subjek utama bagi si predikat is. Kenapa saya bilang subjek utama? Karena perhatikan baik-baik ini ya, kata kunci ini. Subjek dan predikat tidak boleh dipisah oleh 1 koma. Ini kan kalau teman-teman menganggap ini sebagai subjek, ini predikat, maka tidak boleh dipisah 1 koma. Ya, harus dipisah oleh 2 koma. Jadi, nah di sini subjeknya gitu. Nah, subjek yang di sini harus setara dengan si George. George ini nama orang ya. Berarti tidak mungkin right now, tidak mungkin happily, tidak mungkin because of the time. Yang mungkin adalah di my friend, George, is attending the lecture. Hati-hati, ini akan sering nih koma-koma kayak gini ya. Bisa komanya di tengah, bisa komanya di depan kayak gini. Ini kan Sarah bisa boleh jadi subjek ya, karena huruf besar. Lalu ada predikat Mrs. Mrs ini predikat, subjek predikat. Nah di sini hilang, berarti di sini butuh sebuah apositif yang menjelaskan Sarah. Sarah ini nama orang ya. Kita lihat yang A, an excellent basketball player, seorang pemain basket yang hebat gitu ya. Yang B ini juga sama tapi ada predikat di sini, hati-hati nih, ada predikat salah berarti ya. Yang C Sarah ada predikat juga salah pasti. Yang D her excellent basketball play. Nah ini beda ya antara A sama D, yang kemungkinan jawabannya adalah A sama D, tapi yang D tidak mungkin karena yang D ini berfokus pada play, her excellent basketball play. Bukan permainan yang kita cari, yang kita cari adalah pemain. Karena Sarah adalah pemain, bukan permainan. Gitu ya, itu untuk mencari kesetaraan antara apositif dengan subjek utamanya. Oke, itu jawabannya. Nah, ini ringkasannya di materi 1 ini. Yang pertama ya, bahwa ingat-ingat kalimat itu harus berupa subjek dan predikat. Yang kedua, boleh ada apositif di antara subjek dan predikat ya. Subjek dan predikat harus dipisah oleh 2 koma, tidak boleh 1 koma. Kalau 1 koma salah. Kalau mau 1 koma bentuknya harus begini, apositif, koma, subjek, predikat. Sama juga preposisi. Preposisi bukan subjek ya, preposisi bukanlah subjek. Yang berikutnya yang ini adalah participle, verb ing dan verb 3 bukan predikat. Hati-hati ya, mereka bukan predikat. Oke, jadi itu ringkasan materi skill 1, teman-teman. Habis ini teman-teman bisa kerjain latihannya. Kita kasih link video latihannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.